Pernah kebayang nggak kalau satu piring makanan itu ternyata bisa menceritakan sebuah budaya? Nah, kali ini kita akan ngikutin perjalanan seorang narator namanya Ucok Nusantara. Dia nemuin kalau seporsi babi panggang karo itu bukan cuma soal rasa, tapi juga semacam ya pintu masuk ke jantung kebudayaan Batak. Kutipan ini nih, ini jadi jantung dari perjalanan kita. Bener-bener ngingetin kita kalau makanan itu bukan sekedar bensin buat badan, tapi juga mesin waktu. Setiap suapan itu bisa bawa kita ke dalam memori, warisan, dan kisah-kisah yang mungkin udah lama tersimpan. Oke, perjalanan kita dimulai di Padang Bulan, Medan. Di sebuah warung yang kelihatannya sederhana banget, namanya BPK Tesalonika. Justru disinilah petualangan rasa yang sesungguhnya menanti narator kita. Yang manggil dia buat mampir itu bukan papan namanya loh, tapi sesuatu yang lebih purba, lebih jujur. Aroma asap dari panggangan. Kayak sebuah undangan tak tertulis yang seolah-olah janjiin sebuah pengalaman yang gak bakal terlupakan. Dan inilah yang akhirnya tersaji di hadapannya. Ada babi panggang karo yang legendaris, sambal andaliman yang khas banget gigitannya, sup kidu-kidu yang kelihatannya penuh misteri, dan tentu saja sepiring nasi hangat. Wah, ini sih semesta rasa dalam satu meja. Dan sekarang, momen yang paling ditunggu-tunggu. Gigitan pertama dari hidangan yang jadi bintang utamanya. Babi panggang karo. Coba deh bayangin daging panggang dengan kulit yang super renyah, terus dipaduin sama aroma sambal yang tajam dan seger. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi waktu dua hal ini ketemu di lidah? Cuma satu kata, satu suara, tapi udah ngejelasin segalanya. Keras. Suara kulit renyah yang pecah itu loh, itu udah jadi janji kenikmatan yang bakal langsung terpenuhi. Luar biasa kan? Deskripsinya itu loh. Ini lebih dari sekedar gurih. Ini perpaduan antara daging yang smoky, lemak yang asin, dan sensasi pedas yang menggelitik dari sambalnya. Benar-benar kayak sebuah landscape rasa yang lengkap di dalam mulut. Jadi, apa sih rahasianya? Jawabannya, andaliman. Ini dia nih bumbu kuncinya yang bikin hidangan ini nggak ada duanya. Bayangin aja merica Sichuan, tapi dengan jiwa dan karakter dari tanah Karo. Nah, inilah yang ngeciptain sensasi kabut pagi di lidah itu. Unik banget. Oke, dari babi panggang, perhatian kita pindah ke hidangan yang paling menantang, sup kidu-kidu. Dan ternyata, disinilah pelajaran budaya yang lebih dalam lagi tersembunyi. Sup dari usus babi. Ya, kedengarannya emang agak mengintimidasi buat banyak orang, termasuk si narator. Tapi, seringkali hidangan yang kayak beginilah yang justru jadi benteng terakhir keaslian sebuah budaya kuliner. Bener nggak? Dan apa yang dia temuin? Ternyata di balik penampilannya yang menantang itu, ada tekstur yang kenyal tapi sekaligus lembut, berenang di dalam kuah kaldu yang kaya rasa dan seimbang banget. Dia langsung tahu, hidangan ini pasti hasil dari kesabaran dan waktu masak yang panjang. Dari semangkuk sup yang sederhana ini, dia nemuin sebuah kebenaran yang dalam banget. Bahwa rasa sejati itu nggak lahir dari kemewahan bahan, tapi dari proses, dari waktu, dan yang terpenting, dari kesabaran. Eits, perjalanan rasanya belum berakhir. Setelah semua hidangan yang intens tadi, sekarang waktunya buat beralih ke penutup yang sederhana, tapi legendaris. Sebuah minuman yang bisa bawa gelombang nostalgia. Inilah dia, soda Cape Badak. Dari botol dan labelnya yang klasik aja udah kelihatan kalau ini tuh ikon lokal. Suara desis lembut pas tutupnya dibuka, jadi penutup yang sempurna banget buat petualangan rasa hari itu. Beda banget sama soda-soda modern yang desisnya tajam dan agresif. Soda cap badak ini tuh rasanya lebih lembut, lebih tulus. Rasanya klasik banget, seolah-olah bisa ngebangkitin nostalgia untuk kenangan yang bahkan mungkin nggak pernah kita miliki. Aneh ya, tapi gitu rasanya. Jadi, setelah semua ini, dari babi panggang, sambal andaliman, sup kidu-kidu, sampai soda badak, apa sih yang bisa kita pelajari? Semua elemen ini ternyata ngebawa kita ke satu realisasi yang besar. Nah, disinilah dia akhirnya sadar. Kalau kebesaran sebuah bangsa itu nggak cuma diukur dari seberapa luas wilayahnya di peta, tapi juga dari seberapa dalam dan beragam cerita yang tersimpan di setiap piring makanannya. Pada akhirnya, ya inilah inti perjalanannya. Pengalaman di warung sederhana tadi jadi bukti kalau makanan itu adalah pembawa cerita. Dan setiap rasa yang kita cicipi adalah potongan warisan budaya yang hidup dan terus bernapas.
Setelah dengar kisah babi penggang karo ini, pertanyaannya sekarang berbalik ke kita semua. Lain kali, waktu Anda duduk mau makan, coba deh lihat lebih dekat, coba rasain lebih dalam. Kira-kira cerita apa ya yang lagi menanti di meja makan Anda? Warisan apa yang selama ini mungkin tersembunyi dan nunggu untuk ditemukan?